Firman Tuhan yang saya mau bagikan kepada kita semuanya pada hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-6 yang merupakan Mazmur Daud. Dan ini merupakan doa dalam pergumulan, yaitu doa memohonkan pengampunan dosa. Ayat yang pertama, ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula. Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku mengenangi tempat tidurku dengan air mataku dan membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Saudaraku, seberapa penting buat saudara melakukan pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Saudara tentu ingatkan dosa yang memisahkan Adam dan Hawa dari penyediaan Tuhan. Sesuai dengan kitab Yesaya berkata, bukan tanganku yang kurang panjang, bukan pula pendengaranku yang kurang tajam, tetapi dosa-Mu lah yang menghalangi aku untuk memberkati Engkau. Rupanya Daud sangat mengerti akan konsekuensi daripada dosa itu. Tapi dia tidak hanya sekedar mengerti konsekuensi dosa, saudaraku, tapi dia juga mengenal Tuhan. Tahukah saudara bahwa Tuhan pernah suatu kali berkata kepada murid-murid, itu dicatat dalam Lukas pasal 18 ayat 15-17. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya menjamah mereka melihat itu. Murid-muridnya marah kepada orang-orang itu. Tapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan janganlah kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Apa yang Yesus bicarakan tentang anak kecil di sini? Tentu saja berbicara tentang ketulusannya datang kepada Tuhan. Yang kalau dia datang kepada Tuhan, dia tidak akan malu-malu menunjukkan kukunya yang panjang dan kotor, atau mungkin celananya yang koyak, atau mungkin sandalnya yang putus. Semuanya anak-anak itu akan datang kepada Tuhan dengan apa adanya. Dan kalau dia belum mandi, dia akan katakan, aku belum mandi. Itu yang ditunjukkan oleh Daud kepada kita, saudaraku. Tatkala dia betul-betul dalam keterpurukan, kita bisa melihat di sini betapa dia menyadari bahwa dia adalah orang yang sedang menderita. Dia berkata dalam ayat yang ke-6, lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Air mataku memanjiri ranjangku. Berat sekali bebannya. Dikatakan bahwa janganlah menghajar aku ya Tuhan. Ayat pertama, jangan menghukum aku dalam murka-Mu. Jangan menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Ayat yang kedua, kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Daud tahu Tuhan itu dari dua sisi. Dia tahu Tuhan penuh pengampunan, penuh kasih. Tapi dia juga tahu Tuhan yang bisa murka, bukan karena benci akan kita, tapi karena benci akan keberdosaan kita. Dan solusinya adalah milikilah ketulusan hati untuk datang mohon ampun kepada Tuhan. Nah, sering sekali
Ada berbagai macam penghalang untuk kita datang mohon ampun kepada Tuhan dengan apa adanya kita. Yang pertama adalah kita anggap remeh dengan dosa. Padahal mungkin sering kita dengar upah dosa adalah maut. Yang kedua adalah sering sekali rutinitas dalam berdoa membuat kita tidak lagi betul-betul berdoa. Karena doa yang merupakan rutinitas bukanlah doa. Tapi doa yang seperti Daud naikkan, penuh dengan penyesalan, penuh dengan permohonan, penuh dengan kerendahan hati, mengerang, mengakui di hadapan Tuhan. Itulah mestinya doa yang kita naikkan setiap hari. Karena setiap hari kita jatuh ke dalam dosa dan pelanggaran kita, saudaraku. Dan yang ketiga, yang sering sekali membuat kita tidak lagi bisa tampil apa adanya di hadapan Tuhan adalah sombong rohani kita. Kita merasa sudah terlalu mengerti tentang Tuhan, sehingga kita berdoa sekedarnya saja. Atau bahkan kita mungkin berkata, Tuhan sudah tahu bahwa aku tidak sengaja dan lain sebagainya. Seakan-akan kita menyuruh Tuhan mengerti kita, karena kita sudah sangat mengerti akan Tuhan. Kapan saudara terakhir datang berdoa kepada Tuhan dengan berkata, ya Tuhan, jangan menghukum aku dalam murka-Mu. Jangan menghajar aku karena aku banyak berbuat dosa, pelanggaran. Jangan marah padaku karena kemarin aku menipu si A. Karena kemarin aku berkata yang tidak benar. Karena kemarin aku